Kisah Semut dan Belalang. Pada suatu hari di sebuah hutan yang luas, hiduplah berbagai macam makhluk kecil. Mereka semua hidup berdampingan dengan damai. Setiap makhluk memiliki cara hidup dan kebiasaan masing-masing, termasuk semut dan belalang. Semut adalah makhluk yang sangat rajin dan pekerja keras. Setiap pagi, semut akan bangun sebelum matahari terbit dan mulai bekerja. Ia dan teman-teman semutnya akan keluar dari sarang mereka dan mulai mengumpulkan makanan. Mereka bekerja tanpa henti, mengangkut bahan makanan untuk disimpan di dalam sarang mereka. Di sisi lain, belalang adalah makhluk yang ceria dan suka bermain musik dengan kakinya yang panjang. Setiap pagi, ia akan melompat-lompat di daun dan menikmati sinar matahari. Ia akan bermain musik dengan riangnya, menghibur dirinya sendiri dan makhluk-makhluk lain yang kebetulan lewat. Belalang sering menggoda semut, karena seringnya melihat mereka bekerja keras. "Mengapa kalian selalu bekerja? Hidup ini harus dinikmati, bukan dihabiskan dengan bekerja tanpa henti," kata belalang saat ia melihat semut-semut yang sibuk. Salah satu semut yang bijaksana di koloni, semut pemimpin, menoleh ke arah belalang dan menjawab dengan tenang. "Kami bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi musim kemarau. Saat tidak ada makanan, persediaan yang kami kumpulkan sekarang akan menyelamatkan hidup kami nanti." Namun, belalang hanya tertawa dan melanjutkan bermain musik. Baginya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan bekerja. Ia merasa yakin bahwa alam selalu menyediakan apa yang ia butuhkan, dan ia tidak perlu khawatir tentang masa depan. Hari-hari berlalu, dan musim panas yang cerah terus berjalan. Belalang menikmati setiap momennya, melompat-lompat, bermain musik, dan bersantai di bawah sinar matahari. Sementara itu, semut-semut terus bekerja keras, mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam sarang mereka. Mereka bekerja dalam barisan yang teratur, saling membantu dan berkoordinasi dengan baik. Suatu pagi yang cerah, semut pemimpin mengumpulkan semua semut di koloni untuk memberitahu mereka bahwa musim kemarau akan segera tiba. "Kita sudah bekerja keras, tapi masih ada banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Musim kemarau akan sangat keras tahun ini, jadi kita harus memastikan persediaan makanan kita cukup untuk bertahan selama musim kemarau," kata semut pemimpin dengan suara tegas. Semua semut mengangguk dan melanjutkan pekerjaan mereka dengan semangat baru. Mereka tahu bahwa kerja keras mereka adalah kunci untuk bertahan hidup. Mereka tidak mengeluh, meskipun tubuh kecil mereka sering terasa lelah. Semangat kerja keras dan kebersamaan mereka membuat mereka tetap kuat. Sementara itu, belalang tidak mengubah kebiasaannya. Ia terus bermain dan bersantai, tanpa memikirkan musim kemarau yang akan datang. Ia melihat semut-semut yang bekerja keras, dan sering merasa kasihan pada mereka, tetapi ia tetap yakin bahwa cara hidupnya adalah yang terbaik. Namun, waktu tidak bisa dihentikan. Musim panas yang cerah, akhirnya mulai beralih ke musim kemarau yang keras. Hujan berhenti turun, hutan yang sebelumnya hijau, mulai berubah menjadi kering dan gersang. Daun-daun menguning, dan tanaman-tanaman mulai layu. Makanan yang tadinya melimpah, kini menjadi langka. Belalang yang ceria, mulai merasakan perubahan itu. Ia mulai kesulitan menemukan makanan dan merasa kelaparan. Hari-hari yang sebelumnya diisi dengan musik dan keceriaan, kini berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Belalang melompat-lompat di hutan yang gersang, mencari sisa-sisa makanan yang mungkin tersisa. Suatu hari, saat belalang hampir putus asa, ia melihat sarang semut yang besar dan kokoh. Dari kejauhan, ia bisa melihat semut-semut yang keluar masuk sarang dengan membawa makanan. Sarang itu terlihat sibuk dan penuh kehidupan, berbeda jauh dengan daerah luarnya yang sepi dan gersang. Belalang mendekati sarang semut dengan hati-hati untuk menemui semut pemimpin. Ia merasa malu karena telah mengejek para semut sebelumnya. Dengan suara yang lemah dan penuh penyesalan, belalang berkata, "Hai, semut pemimpin. Bisakah aku mendapatkan sedikit makanan? Aku sangat lapar dan tidak bisa menemukan apapun untuk dimakan."
Semut pemimpin keluar dari sarang dan melihat belalang yang sudah lemah. Ia mengingat bagaimana belalang sering mengejek mereka, tetapi ia juga merasa kasihan pada belalang. Dengan senyum bijaksana, semut pemimpin berkata, "Tentu saja, belalang. Kamu boleh masuk dan makan bersama kami. Namun, ingatlah pelajaran ini. Penting untuk bekerja keras dan mempersiapkan diri untuk masa depan." Belalang sangat berterima kasih, dan kemudian masuk ke dalam sarang semut. Di dalam sarang, ia melihat persediaan makanan yang melimpah. Semut-semut telah bekerja keras sepanjang musim panas, dan kini mereka bisa menikmati hasil kerja keras mereka. Belalang merasa terharu dan belajar untuk tidak lagi meremehkan kerja keras. Sejak saat itu, belalang dan semut menjadi teman baik. Belalang mulai belajar untuk mengumpulkan makanan bersama semut-semut lainnya. Ia mengerti bahwa hidup bukan hanya tentang menikmati momen saat ini, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk masa depan. Belalang tidak lagi menghabiskan seluruh waktunya dengan bermain musik, tetapi juga bekerja keras bersama teman-teman semutnya. Musim kemarau berlalu, dan musim hujan kembali datang. Hutan yang gersang berubah menjadi hijau kembali, dan makanan mulai melimpah lagi. Belalang dan semut kini hidup dengan damai dan saling membantu. Belalang yang dulu ceria dan suka bermain musik, kini menjadi lebih bijaksana. Ia tetap memainkan musiknya, tetapi ia juga bekerja keras untuk mempersiapkan diri, menghadapi musim kemarau yang akan datang. Ia merasa lebih bahagia dan puas dengan hidupnya yang seimbang. Semut-semut juga merasa senang, karena mereka mendapatkan teman baru yang membantu mereka dalam bekerja. Koloni semut menjadi lebih kuat dan lebih kompak. Mereka menyambut belalang sebagai bagian dari keluarga mereka. Dan cerita pun berakhir dengan kebersamaan. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, cerita ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan, kerja keras, dan persiapan adalah kunci untuk bertahan hidup dan menikmati hidup. Belajar untuk tidak meremehkan kerja keras dan pentingnya persiapan. Selain itu, hidup adalah tentang keseimbangan antara menikmati momen saat ini dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Kerja keras dan persiapan adalah kunci untuk menghadapi masa-masa sulit, dan persahabatan adalah kekuatan yang membuat kita tetap kuat. Dan sekian cerita untuk kali ini, semoga cerita ini dapat menghibur dan menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.